Uji karbohidrat. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Mega Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Nuril Hidayatul Humairah. Dasar teori, karbohidrat merupakan makromolekul atau polimer polihidroksialdehid atau aldosa atau polihidroksiketon atau ketosa dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen tersebut. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65% dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler. Karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya, seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Klasifikasi karbohidrat. Pertama, monosakarida, kedua oligosakarida, terbagi menjadi disakarida dan trisakarida. Ketiga, polisakarida terbagi menjadi pati, glikogen, dan selulosa. Ada beberapa metode uji kualitatif karbohidrat, yaitu uji Molis, uji iodin, uji Benedict, uji Barford, dan uji Seliwanov. Alat: tabung reaksi dan rak, water bath, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, dan penjepit tabung. Bahan: amilum, glukosa, glisin, maltosa, sukrosa, reagen iodin, reagen Benedict, reagen Molis, dan H2SO4. Masukkan 3 ml sampel maltosa ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. Sampel maltosa yang tak berwarna ditambahkan reagen iodin menghasilkan larutan kuning kecoklatan negatif. Masukkan 3 ml sampel glisin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. Sampel glisin yang tak berwarna ditambahkan reagen iodin menghasilkan larutan berwarna kekuningan negatif. Masukkan 3 ml sampel sukrosa ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. Sampel sukrosa yang tak berwarna ditambahkan reagen iodin menghasilkan larutan kecoklatan negatif. Masukkan 3 ml sampel glukosa ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. Sampel glukosa yang tak berwarna ditambahkan reagen iodin menghasilkan larutan kekuningan negatif. Masukkan 3 ml sampel amilum ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. Sampel amilum yang berwarna putih keruh ditambahkan reagen iodin menghasilkan larutan berwarna biru gelap positif. Masukkan sampel glukosa 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes reagen Molis. Kemudian tambahkan 2 ml H2SO4.
Sampel glukosa yang berwarna bening ditambahkan reagen molis ditambahkan H2SO4 terbentuk cincin ungu positif. Masukkan sampel glisin 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes reagen molis. Kemudian tambahkan 2 ml H2SO4. Sampel glisin yang berwarna bening ditambahkan reagen molis ditambahkan H2SO4 tidak terbentuk cincin ungu negatif. Masukkan sampel sukrosa 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes reagen molis. Kemudian tambahkan 2 ml H2SO4. Sampel sukrosa yang berwarna bening ditambahkan reagen molis ditambahkan H2SO4 terbentuk cincin ungu atau positif. Masukkan sampel maltosa 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes reagen molis. Kemudian tambahkan 2 ml H2SO4. Sampel maltosa yang berwarna bening ditambahkan reagen molis ditambahkan H2SO4 terbentuk cincin ungu positif. Masukkan sampel amilum 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes reagen molis. Kemudian tambahkan 2 ml H2SO4. Sampel amilum yang berwarna putih keruh ditambahkan reagen molis ditambahkan H2SO4 terbentuk cincin ungu positif. Masukkan sampel maltosa, sukrosa, glukosa, glisin, dan amilum ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict ke setiap sampel. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker yang telah dipanaskan pada water bath, kemudian panaskan selama 3 menit. Kemudian angkat sampel sukrosa dan amati. Sampel sukrosa yang tak berwarna ditambahkan reagen Benedict dipanaskan menjadi larutan biru abu-abu negatif. Kemudian angkat sampel maltosa dan amati. Sampel maltosa yang tak berwarna ditambahkan reagen Benedict dipanaskan menjadi larutan merah bata positif. Kemudian angkat sampel glukosa dan amati. Sampel glukosa yang tak berwarna ditambahkan reagen Benedict dipanaskan menjadi larutan merah bata positif. Kemudian angkat sampel glisin dan amati. Sampel glisin yang tak berwarna ditambahkan reagen Benedict dipanaskan menjadi larutan biru negatif. Kemudian angkat sampel amilum dan amati. Sampel amilum yang berwarna putih keruh ditambahkan reagen Benedict dipanaskan menjadi larutan biru negatif. Pengamatan. Uji molis. Maltosa plus reagen molis plus H2SO4 menghasilkan cincin ungu positif. Sukrosa plus reagen molis plus H2SO4 menghasilkan cincin ungu positif. Glukosa plus reagen molis plus H2SO4 menghasilkan cincin ungu positif. Pada sampel glisin,
plus regen molis plus H2SO4 hasil negatif, tidak terbentuk cincin ungu. Kemudian pada sampel amilum ditambah regen molis dan ditambah H2SO4 terbentuk cincin ungu positif. Uji iodin maltosa ditambah regen iodin menghasilkan warna kuning kecoklatan, tanda hasil negatif. Sukrosa ditambah regen iodin menghasilkan warna kecoklatan negatif. Glukosa ditambah regen iodin menghasilkan warna kekuningan negatif. Glisin ditambah regen iodin menghasilkan warna kekuningan negatif. Dan amilum ditambah dengan regen iodin menghasilkan warna biru pekat atau biru gelap, tanda hasil positif. Uji Benedict. Sampel maltosa ditambah regen Benedict kemudian dipanaskan menghasilkan larutan merah bata positif. Sukrosa ditambah regen Benedict dipanaskan larutan biru abu-abu negatif. Glukosa ditambah regen Benedict dipanaskan menghasilkan larutan merah bata positif. Glisin ditambah regen Benedict dipanaskan larutan yang dihasilkan biru negatif. Kemudian amilum ditambah regen Benedict dipanaskan menghasilkan larutan biru negatif. Berikut ini merupakan mekanisme reaksi yang terjadi pada uji molis. Selanjutnya, mekanisme reaksi yang terjadi pada uji iodin dengan hasil positif pada amilum dan reaksi negatif pada maltosa, sukrosa, glukosa, dan juga glisin. Selanjutnya, uji Benedict, mekanisme reaksi pada sampel positif yaitu glukosa dan maltosa. Pada hasil negatif, sukrosa, glisin, dan amilum. Pembahasan uji molis. Uji molis adalah uji paling umum digunakan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat. Pada percobaan ini, asam sulfat pekat menghidrolisis ikatan glikosidik, ikatan yang menghubungkan monosakarida satu dengan monosakarida yang lain, menghasilkan monosakarida yang selanjutnya dihidrasi menjadi fultural dan turunannya. Pada percobaan ini, sampel maltosa, sukrosa, glukosa, glisin, dan amilum yang ditetesi reaksi molis kemudian dihidrolisis dengan asam sulfat pekat H2SO4, maka terjadi pemutusan ikatan glikosidik dari rantai karbohidrat polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida, di mana berdasarkan hasil percobaan didapatkan bahwa sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilum adalah karbohidrat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya cincin ungu pada sampel-sampel tersebut. Cincin ungu terbentuk karena sampel direaksikan dengan anaptol dan asam sulfat pekat. Pada sampel glisin tidak terbentuk cincin ungu setelah ditambahkan reagen molis dan asam sulfat H2SO4. Hal ini disebabkan oleh glisin bukanlah karbohidrat melainkan asam amino yang menyusun protein. Uji iodin. Pada hasil uji yang telah dilakukan didapatkan hasil pengamatan pada sampel glisin, sukrosa, maltosa, dan glukosa berwarna kekuningan dan kecoklatan, artinya sampel-sampel tersebut negatif. Pada sampel amilum didapatkan hasil positif karena terbentuk warna biru gelap. Pada uji iodium dapat membentuk kompleks yang berwarna biru jika reaksinya positif untuk senyawa polisakarida seperti pati atau amilum. Uji iodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida, di mana amilum dengan iodium menghasilkan larutan biru pekat yang menandakan hasil positif terhadap kandungan polisakarida. Tetapi untuk larutan uji monosakarida dan disakarida tidak menghasilkan warna larutan yang spesifik. Oleh karena itu, hasil yang ditunjukkan negatif. Terbentuk warna biru disebabkan molekul amilosa dan amilopektin yang membentuk suatu molekul dari larutan iodium. Oleh karena itu, monosakarida dan disakarida tidak menghasilkan warna yang spesifik karena tidak mengandung amilosa dan amilopektin. Hasil tersebut terjadi karena amilum, polisakarida, glukosa, monosakarida, sukrosa, dan maltosa, disakarida, serta glisin, asam amino. Uji Benedict. Pada uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya gula pereduksi. Larutan uji yang dicampur dengan pereaksi Benedict lalu dipanaskan menunjukkan hasil positif pada sampel maltosa dan glukosa karena terbentuk warna merah bata. Terbentuknya warna merah bata ini sebagai hasil reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam
gula reduksi yang berlangsung dalam suasana alkalis atau basa. Sifat basa yang dimiliki larutan reaksi Benedict dikarenakan adanya senyawa natrium karbonat. Pada sampel glisin didapatkan warna biru karena glisin bukan karbohidrat melainkan asam amino penyusun protein. Sedangkan pada sampel amilum berwarna biru dan sukrosa berwarna biru abu-abu. Hal ini membuktikan bahwa amilum dan sukrosa tidak mengandung gula pereduksi. Oleh karena itu, amilum dan sukrosa menunjukkan hasil negatif. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada uji molis sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilum bereaksi positif ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu yang berarti sampel mengandung karbohidrat. Untuk sampel glisin bereaksi negatif karena tidak terbentuk cincin ungu dan glisin merupakan asam amino. Pada uji iodin, sampel amilum dinyatakan positif karena amilum mengandung amilosa dan amilopektin sehingga menghasilkan kompleks warna biru pekat. Sedangkan pada sampel maltosa dan sukrosa merupakan disakarida, glukosa merupakan monosakarida, dan glisin merupakan asam amino sehingga tidak mengandung amilosa dan amilopektin dan bereaksi negatif terhadap iodium. Pada uji Benedict dilakukan untuk mendeteksi gula pereduksi. Hasil positif didapatkan pada sampel maltosa dan glukosa karena terjadi perubahan warna merah bata, sedangkan sukrosa dan amilum merupakan gula non pereduksi serta glisin merupakan asam amino sehingga bereaksi negatif. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.